Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto berkata kepada Momoshiki. Saat itu Boruto berkata, "Cukup Momoshiki, aku rasa kau sudah melebar dari pertanyaanku, jadi aku minta padamu sekarang, langkah apa yang harus kulakukan, agar aku bisa mengetahui lokasi keberadaan dari sisa Otsutsuki lainnya?" Termasuk mereka berdua. Mendengar itu, Momoshiki menjawab, "Aku akan memberikanmu masukan, sisa Otsutsuki lain masih berkeliaran di alam semesta ini, tapi, titik koordinat perkumpulan mereka semua, ada di tugu masing-masing ini. Seperti yang kau tahu, semua tanduk kami tergambar dengan rapi di atas sana. Tapi ada dua Otsutsuki yang tubuhnya hancur, dan itu akibat dari ulah Jigen, aku tidak tahu mengapa dia melakukan hal itu." Setelah Momoshiki berkata seperti itu, Boruto tidak menjawab apapun. Tiba-tiba di balik monumen tugu Otsutsuki tersebut, mengeluarkan aura cakra berwarna ungu, dan cakra tersebut menuju ke arah Kyuubi yang masih dalam keadaan disegel yang tidak bisa bergerak. Melihat hal itu, Momoshiki berkata kepada Boruto, "Berhati-hatilah Boruto, itu merupakan tanda yang tidak baik, untuk kau lihat, kau harus bersiaga sekarang juga, perhatikan sekitarmu mulai dari sekarang." Setelah kumpulan cakra berwarna ungu tersebut keluar dari balik tugu Otsutsuki, gumpalan cakra tersebut menyelimuti tubuh Kyuubi, dan membuat formula cakra segel yang ditanamkan Boruto ke Kyuubi menjadi lepas. Melihat hal itu, Code kembali bertindak dengan cepat, dan dia tiba-tiba pergi menuju ke arah Kyuubi. Saat itu Code muncul dan kembali berdiri di atas Kyuubi. Saat itu Code meletakkan kedua tangannya, dan mengaktifkan karma putih miliknya. Saat itu Code secara perlahan berubah menjadi wujud Intentisa baru, bahkan tampilan tubuhnya mengeluarkan 3 Goududama di belakang bahunya, dan saat itu, Kyuubi secara perlahan masuk ke dalam tubuh Code, seolah-olah karma putih Code menyerap tubuh Kyuubi. Melihat itu, Momoshiki berkata, "Seperti apa yang kukatakan padamu, kau terlalu lama mengambil keputusan untuknya. Mungkin sebelumnya dia terlihat seperti orang yang sudah tidak berdaya, tapi dalam penglihatanku, dia sudah melakukan tindakan bersama Kyuubi, dan inilah rencana yang sedang ia tunggu-tunggu sebelumnya. Mungkin aku bilang dia bukan menjadi Jinchuriki Kyuubi, tapi malah lebih buruk dari itu. Mungkin kalimat sederhananya seperti aku menyerap Kinshiki Otsutsuki. Saat itu aku bisa menguasai semua kekuatan milik Kinshiki, dan hal itu akan berlaku pada Code. Saat ini kekuatan Kyuubi sudah menyatu dengan tubuhnya, dan dia memiliki kehendak bebas dalam melakukan apapun bersama cakra yang luar biasa itu." Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku benar-benar menyesal, tapi baiklah, aku rasa ini akan semakin menarik. Aku akan menghancurkan dirinya dan beserta Kyuubi." Di sisi lain, Code yang sudah berhasil menyerap cakra Kyuubi, tiba-tiba tubuhnya mendadak menjadi berat, bahkan Code sampai terjatuh akibat tidak bisa menyeimbangi tubuhnya. Saat itu Code tertawa terbahak-bahak, dan berteriak kepada Boruto. Saat itu Code berkata, "Akhirnya, aku bisa mencapai mode ini. Aku benar-benar berterima kasih atas kebodohanmu Boruto. Saat ini, kau tidak akan bisa lagi menyentuh Kyuubi sesukamu. Saat ini, dia sudah bergabung menjadi satu kesatuan di tubuhku." Setelah Code berkata seperti itu, tiba-tiba dia melemparkan bola ungu api raksasa dari tangannya, dan tangan kirinya milik Code melemparkan tanda cakar ke tubuh atau ke arah jubah Boruto. Setelah tanda cakar tersebut menempel di jubah Boruto, Code melepaskan kekuatan dari tangan kanannya, sampai-sampai daerah sekitar mereka terjadi ledakan yang besar. Boruto yang melihat serangan Code datang menuju dirinya, dia mengaktifkan karma, dan menghisap semua kekuatan berbahaya tersebut. Code yang menyaksikan Boruto melakukan itu, tiba-tiba dia muncul dari jubah Boruto, dan menebas leher Boruto hingga berdarah. Setelah terkena serangan itu, Boruto terjatuh dan penuh kesakitan. Melihat pemandangan itu, Code berkata kepada dirinya, "Aku menunggu momen ini Boruto. Aku akan membalas perbuatanmu sebelumnya padaku. Sebelum aku membunuhmu,
Aku akan memakanmu dan kau akan menjadi tumbal bagi Kyuubi yang ada di tubuhku. Saat Code yang sudah melihat Boruto tidak berdaya, dia mengaktifkan kedua cakarnya, dan ingin menggigit kepala Boruto. Saat Code hendak mengangkat Boruto, tiba-tiba Boruto menghilang. Ternyata itu semua adalah Bunshin. Boruto tiba-tiba muncul dari atas monumen Tugu Otsutsuki tersebut dalam posisi duduk, seolah-olah memandang diri Code dari bawah. Melihat itu, Code berkata, "Sialan kau Boruto, lagi-lagi Bunshin. Aku benar-benar mempermalukanku, dasar sialan." Setelah Code berkata seperti itu, Boruto mengaktifkan Jougan-nya. Saat itu dia mencoba mencari titik lemah dari perwujudan Kyuubi yang ada di tubuh Code. Saat dia mengaktifkan Jougan, dia tiba-tiba melihat ada sesuatu yang aneh pada tubuh Code. Di sisi lain, Code berkata kepada Boruto, "Mungkin aku terlalu bersemangat untuk membalaskan dendamku, tapi santai saja, aku masih memiliki kemampuan lain, sebab saat ini, akulah yang memiliki cakra terbesar di dunia saat ini." Setelah Code berkata seperti itu, tiba-tiba Boruto melemparkan pedangnya, dan menembakkan Rasengan raksasa dalam ukuran yang besar dan dengan kecepatan yang tinggi. Melihat serangan mendadak yang cepat itu, Code langsung berpindah tempat dengan tanda cakarnya, dan muncul di arah samping. Setelah Code melakukan itu, dia berkata, "Kekuatan itu benar-benar berbahaya jika terkena tubuhku. Tapi, mulai dari sekarang, serangan apapun yang kau lancarkan, aku dapat merasakan keberadaannya dengan kekuatanku saat ini." Setelah Code mengatakan itu, tiba-tiba dia tumbang dan mengeluarkan muntah darah dari mulutnya. Tapi akibat teknik Zeno milik Eida, semakin mereka mencoba untuk kritis terhadap kejadian saat ini, maka mereka akan mengalami sakit kepala dan tiba-tiba mengalami kegelisahan. Jadi sebab itu mereka hanya percaya saja terhadap apa yang sudah terjadi saat ini. Hubungan Paman Shikamaru semakin memburuk dengan Kawaki. Paman Shikamaru sudah merasa janggal atas gerak-gerik Kawaki. Dia merasa kalau Kawaki menyembunyikan sesuatu yang besar kepadanya, dan Paman Shikamaru mulai mencari cara agar menyingkirkan Eida dan Daemon. "Aku takut jika Paman Shikamaru akan dibunuh oleh mereka bertiga, karena Paman Shikamaru, hari demi hari dia menunjukkan kekritisannya terhadap semua pernyataan Kawaki mengenai keberadaan mayat Naruto jika dia benar-benar mati. Kawaki hari demi hari tidak memperdulikan apa yang diperintah oleh petinggi desa, dia melakukan sesuatu apa yang mau dia lakukan tanpa izin terlebih dahulu, salah satunya dia selalu mencari keberadaan Code. Tapi ketika ingin keluar dari perbatasan desa, dia dihadang dengan Kawaki. Kawaki berkata, "Hei Shikamaru, aku tidak pernah melihatmu keluar dari desa tanpa ada pengawalan, dan juga kau pergi tanpa izin dari Hokage. Aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan dalam pikiranmu." Kemudian Shikamaru menjawab, "Dasar sialan, apa kau tidak bisa berbicara yang lebih sopan lagi? Aku pergi keluar dari desa atas kehendakku sendiri, dan aku tidak memiliki kewajiban untuk memberitahumu." Kemudian Kawaki menjawab, "Baiklah jika kau mengatakan hal itu, aku hanya merasa aneh." Kemudian Shikamaru menjawab, "Lebih baik kau urus saja urusanmu sendiri, dasar bocah." Setelah mengatakan hal itu, Shikamaru pun akhirnya keluar tanpa dihadang oleh Kawaki lagi. Tapi tiba-tiba Kawaki berkata, "Kau tahu semua bukan, kalau keamanan desa saat ini benar-benar melemah sejak kepergian Nana Daime? Aku hanya mengingatkan kau saja, jika kau berani bertindak untuk mencoba berkhianat, atau dengan motif apapun itu, akulah yang akan mengakhiri hidupmu saat itu juga, ingat itu baik-baik." Mendengar hal itu dari Kawaki, Shikamaru langsung marah dan meradang dan balik ke hadapannya. Shikamaru berkata, "Hei dasar brengsek, sepertinya hari demi hari kau makin tidak bisa menjaga mulutmu ya dasar bocah. Apa kau terlalu yakin kalau aku yang berkhianat? Aku merasa kalau berbicara tentang pengkhianatan, potensimu cukup besar melakukan itu." Kemudian Kawaki menjawab, "Aku tidak akan pernah berkhianat asal demi Nana Daime. Aku akan menghancurkan siapa saja yang berani menentang peninggalan Nana Daime. Dan juga, aku merasa kau tidak punya kekuatan cukup untuk menjaga desa ini, jadi aku harap kau tidak melakukan hal yang aneh ke depannya."